Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pertemuan 6 mata kuliah akuntansi manajemen kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nabila Rifa Hanifah, yang kedua Intan Fatmawati, yang ketiga Nur Aini Lutfiah. Karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan. Pekerjaan atau pesanan pekerjaan adalah salah satu unit atau sekelompok unit yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah pekerjaan permodalan ulang dapur untuk ruang baca anak-anak. Proses pesanan pekerjaan yang umum antara lain percetakan, konstruksi, dan pembuatan furniture. Untuk sistem produksi berdasarkan pesanan pekerjaan, biaya-biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaan. Pendekatan ini yang membebankan biaya disebut dengan sistem penentu harga pokok pesanan atau job order costing system. Berikut merupakan tabel perbandingan penentuan harga pokok pesanan dengan harga pokok proses. Yang pertama, pada penentuan harga pokok pesanan terdiri dari beragam produk yang berbeda, sedangkan pada penentuan harga pokok proses terdiri dari produk-produk yang bersifat homogen. Selanjutnya, untuk menghitung biaya per unit pada penentuan harga pokok pesanan, yaitu dengan cara total biaya pekerjaan dibagi output, sedangkan pada penentuan harga pokok proses, untuk menghitung biaya per unit adalah biaya proses dibagi output. Jadi, bisa disimpulkan untuk rumus penentuan harga pokok pesanan dalam menghitung biaya per unit adalah biaya proses dibagi output. Penentuan harga pokok normal dan pembebanan overhead. Bagi perusahaan manufaktur, biaya per unit penting untuk nilai persediaan, menentukan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan yang penting. Pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah persyaratan pelaporan keuangan yang dihadapi perusahaan pada setiap akhir periode. Secara konseptual, cara perusahaan mengakumulasikan dan membebankan biaya adalah sama tanpa melihat apakah perusahaan merupakan perusahaan manufaktur atau bukan. Dalam perhitungan harga pokok normal, overhead diperkirakan dan dibebankan ke produksi. Selisih antara overhead aktual dan overhead yang dibebankan disebut dengan varian overhead. Dalam artian, varian overhead sama dengan overhead aktual dikurangi overhead yang diterapkan. Jika overhead aktual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka variannya disebut dengan overhead under applied, dan jika overhead aktual lebih rendah dari overhead yang dibebankan, maka variannya disebut dengan overhead over applied. Poin kelima, tarif overhead pabrik adalah tarif overhead tunggal yang dihitung dengan menggunakan seluruh overhead yang diperkirakan untuk sebuah pabrik dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas di semua bagian pabrik. Poin ke-6, dalam perhitungan harga pokok normal, overhead diperkirakan dan dibebankan ke produksi. Poin ke-7, tarif overhead departemen adalah jenis dan tarif overhead yang lebih dari satu yang banyak digunakan. Dan poin yang terakhir, biaya per unit pekerjaan atau pesanan adalah total biaya dari pekerjaan, bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan, tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan, dan overhead yang dibebankan dibagi dengan jumlah unit yang ada di dalam pekerjaan. Menelusuri biaya pesanan dengan dokumen sumber. Yang pertama, melalui kartu biaya pesanan atau job order receipt. Kartu biaya pesanan atau job order receipt dibuat untuk setiap pesanan. Kartu biaya pesanan merupakan buku besar pembantu untuk akun barang dalam proses. Kartu biaya pesanan merupakan dokumen utama untuk mengakumulasikan semua biaya yang terkait dengan pesanan tertentu. Kartu biaya pesanan berisi semua informasi yang berkaitan dengan sebuah pesanan. Untuk dokumen sumber yang kedua adalah permintaan bahan baku atau material requisition.
Biaya bahan baku langsung dibebankan ke sebuah pesanan atau pekerjaan berdasarkan dokumen sumber yang disebut dengan formulir permintaan bahan baku atau yang disebut Material Requisition Form. Adapun dokumen ini memberikan informasi mendasar untuk membebankan biaya bahan baku langsung ke pesanan, serta dapat memasukkan data-data lain seperti nomor permintaan, tanggal, dan tanda tangan. Berikut merupakan contoh formulir permintaan bahan baku. Kartu jam kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. Kartu jam kerja langsung harus dihubungkan dengan setiap pesanan tertentu. Alat yang digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan adalah dokumen sumber yang disebut dengan kartu jam kerja atau time ticket. Kartu jam kerja dikumpulkan lalu dikirim ke Departemen Akuntansi Biaya. Arus biaya yang melalui akun-akun. Arus biaya menjelaskan cara biaya dihitung dari suatu titik di mana biaya terjadi sampai ke titik di mana biaya diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Minat utama dari sistem penentuan harga pokok pesanan adalah arus dari biaya manufaktur. Oleh karena itu, kami memulai dengan penjelasan tentang bagaimana 3 elemen biaya manufaktur, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, di mana ketiga tersebut mengalir melalui barang dalam proses, ke barang jadi, dan akhirnya ke beban pokok penjualan. Akuntansi untuk bahan baku. Bahan baku sendiri adalah akun persediaan, yaitu muncul di laporan posisi keuangan dalam aset lancar. Akun bahan baku ini juga merupakan akun pengendali untuk semua bahan baku. Setiap pembelian meningkatkan akun bahan baku. Saat penyedia produksi membutuhkan bahan baku untuk sebuah pesanan, bahan baku diambil dari ruang penyimpanan. Biaya bahan baku dipindahkan dari akun bahan baku dan ditambahkan ke akun barang dalam proses. Akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung. Pembahasan ini untuk gambar yang tertera dalam video. Karena 2 pesanan dalam proses selama Januari, Stan harus menentukan tidak hanya total jam tenaga kerja yang dikeluarkan, tetapi juga waktu kerja yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan. Tas ransel membutuhkan 60 jam dengan tarif upah rata-rata sebesar $18 per jam, sehingga total biaya tenaga kerja langsungnya yaitu $1.080. Untuk tas kantor, total biaya tenaga kerja langsungnya yaitu $450. Berdasarkan pada 25 jam dengan upah per jam rata-rata sebesar $18, nilainya tersebut dipindah bukukan ke setiap kartu biaya pesanan. Ikhtisar arus biaya tenaga kerja diberikan dalam tampilan gambar tersebut. Perhatikan bahwa biaya tenaga kerja yang dibebankan kedua pesanan sama besarnya dengan jumlah total biaya tenaga kerja yang dibebankan ke dalam barang dalam proses. Ingat bahwa arus biaya tenaga kerja mencerminkan hanya biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung dibebankan sebagai bagian dari overhead. Akuntansi untuk overhead. Penggunaan perhitungan biaya normal yang membebankan overhead ke setiap pesanan dengan menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Biaya overhead aktual yang terjadi harus juga dihitung, tapi secara keseluruhan, atau tidak ke pesanan tertentu. Biaya overhead dapat dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik tunggal atau tarif departemen. Umumnya, jam tenaga kerja langsung adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung tarif overhead pabrik dan tarif departemen berdasarkan pada pemicu biaya seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau biaya bahan baku langsung. Akuntansi untuk biaya overhead aktual. Overhead telah dibebankan ke pesanan-pesanan, tapi bagaimana dengan pengeluaran overhead aktual? Penting untuk memahami bahwa biaya overhead aktual tidak akan pernah masuk ke dalam akun barang dalam proses. Prosedur umumnya adalah mencatat overhead aktual ke akun overhead control atau overhead control account. Selanjutnya, pada akhir periode, biasanya dalam 1 tahun, overhead aktual direkonsiliasikan dengan overhead yang dibebankan, dan apabila varian overhead tidak material, varian ini akan ditutup ke beban pokok penjualan. Saldo barang dalam proses akhir adalah $1.050. Dari manakah angka tersebut berasal? Yaitu dari 2 buah pesanan. Tas ransel sudah selesai dan dipindahkan ke barang jadi. Namun, tas kantor masih dalam proses dan biaya manufaktur yang dibebankan sejauh ini adalah bahan baku langsung, yaitu sebesar $500, tenaga kerja langsung yaitu $450, dan overhead yang dibebankan yaitu $100. Total dari ketiga biaya tersebut adalah biaya dari barang dalam proses akhir.
Dalam tampilan tersebut, dapat kita lihat bahwa tas ransel telah selesai, sehingga beban pokok produksi sebesar $2.320 dipindahkan dari barang dalam proses ke akun barang jadi, yaitu di tampilan tersebut berada di bawah pesanan tas kantor. Penyelesaian sebuah pesanan pekerjaan merupakan langkah penting dalam arus biaya manufaktur. Biaya dari pesanan yang telah diselesaikan dihilangkan dari barang dalam proses dan ditambahkan ke barang jadi, dan akhirnya ditambahkan ke beban pokok penjualan pada laporan laba rugi. Untuk menjamin keakuratan dalam menghitung biaya manufaktur, maka disusun laporan beban pokok produksi yang dapat dilihat pada tampilan tersebut. Pada tampilan tersebut diperlihatkan laporan beban pokok produksi untuk Johnson Leather Goods untuk bulan Januari. Perhatikan bahwa overhead yang dibebankan digunakan untuk memperoleh beban pokok produksi. Persediaan barang dalam proses dan barang jadi dinilai berdasarkan biaya normal, bukan biaya aktual. Pada tampilan tersebut, saldo barang dalam proses akhir adalah sebesar $1.050. Nah, dari mana angka tersebut? Angka tersebut berasal dari dua pesanan, yaitu tas ransel yang telah selesai dan dipindahkan ke barang jadi. Namun, tas kantor masih dalam proses dan biaya manufaktur yang dibebankan adalah bahan baku langsung sebesar $500, tenaga kerja langsung sebesar $450, dan overhead yang dibebankan adalah $100. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, unit-unit yang diproduksi untuk pelanggan tertentu atau diproduksi dengan harapan dapat menjualnya di kemudian hari. Jika pesanan diproduksi khusus untuk pelanggan, seperti pada tas ransel tersebut, kemudian dikirimkan ke pelanggan, maka biaya dari pesanan yang telah selesai akan menjadi beban pokok penjualan. Nah, saat tas ransel selesai dikerjakan, beban pokok penjualan meningkat sebesar $2.320, sementara barang dalam proses turun pada nilai yang sama yaitu $2.320 dengan kenaikan beban pokok penjualan. Selanjutnya, penjualan diakui dengan meningkatkan pendapatan penjualan maupun piutang usaha, yaitu sebesar $3.480 yang didapat dari biaya ditambah 50% dari biaya tersebut. Laporan beban pokok penjualan biasanya disusun pada akhir setiap periode pelaporan, misalnya bulanan atau triwulan. Pada tampilan tersebut diperlihatkan laporan beban pokok penjualan Johnson Leather Goods untuk bulan Januari. Biasanya, varian overhead tidak material, sehingga ditutup ke beban pokok penjualan pada akhir tahun. Beban pokok penjualan sebelum penyesuaian disebut dengan beban pokok penjualan normal atau normal of goods sold. Dan setelah penyesuaian terhadap varian overhead periode tersebut dilakukan, hasilnya disebut beban pokok penjualan setelah penyesuaian atau adjust of goods sold. Angka ini muncul sebagai beban pada laporan laba rugi. Dalam tampilan tersebut, dapat kita lihat terdapat dua nilai untuk beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan yang pertama adalah beban pokok penjualan normal, yang nilainya sebesar bahan baku langsung aktual, tenaga kerja langsung aktual, dan overhead yang dibebankan untuk pesanan-pesanan yang telah terjual. Beban pokok penjualan yang kedua adalah beban pokok penjualan setelah penyesuaian, yaitu beban pokok penjualan normal ditambah atau dikurangi dengan biaya overhead. Dalam contoh pada slide sebelumnya, diketahui bahwa overhead aktual sebesar $415, artinya lebih tinggi $75 dibandingkan dengan overhead yang dibebankan yaitu sebesar $340, sehingga nilai $75 ditambahkan ke beban pokok penjualan normal. Nah, yang terakhir adalah akuntansi biaya manufaktur. Biaya manufaktur bukan satu-satunya biaya di perusahaan, tetapi juga ada biaya non-manufaktur atau biaya periodik. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya penjualan dan administrasi umum yang tidak pernah dibebankan ke produk atau bukan merupakan bagian dari arus biaya manufaktur. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.